Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, kali ini kita dapat dipertemukan dalam situasi daring ya, dalam pembelajaran PJOK yang insya Allah akan Pak Rais sampaikan materi tentang atletik, khususnya di nomor lompat jauh. Oke, sebelum lebih lanjut, kita akan awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Seperti biasa, berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selesai. Selanjutnya Pak Rais akan bahas lebih lanjut terkait lompat jauh. Nah, kita akan fokus ke gaya walking in the air ya, atau berjalan di udara. Nah, bisa kalian lihat di layar ya, ada atlet yang sedang melakukan lompat jauh step by stepnya. Nah, kita akan pelajari bersama. Sebelumnya akan Pak Rais sampaikan tujuan pembelajarannya ya. Jadi nanti siswa dapat memahami dan mampu mempraktikkan ya gerakan fundamental pada materi pembelajaran lompat jauh gaya walking in the air. Oke, seperti itu ya tujuannya. Selanjutnya, teknik-teknik dasarnya. Jadi ketika suatu lompatan itu lompatannya hasilnya maksimal, jauh ya, sejauh-jauhnya harus ada teknik yang betul, tekniknya benar ya, tidak asal-asalan. Maka dari itu di sini Pak Rais jabarkan ada 4 teknik dasar yang harus dikuasai ya, agar maksimal lompatannya. Yang pertama ada teknik awalan, yang kedua ada teknik tolakan, ketiga ada teknik melayang di udara, yang keempat ada teknik mendarat. Oke, selanjutnya kita akan melihat ya, kita amati video 1 menit berikut. Ini ada seorang atlet dalam ajang olimpiade sepertinya. Kita coba lihat. Nah, awalannya Masya Allah 8,16 tumpuannya. Oke, nah tumpuan, nah itu Masya Allah. Kita lihat di sini hasilnya 8,61 meter ya, 8,1, asalnya dari Afrika Selatan. Oke, sudah melihat ya bagaimana lompatannya, bagaimana lari awalannya ya, lalu melayang di udara tadi seperti apa. Oke, kita akan bahas satu persatu tekniknya. Yang pertama ada teknik awalan. Awalan ini dilakukan dengan lari cepat atau sprint ya, pada lintasan dengan jarak 40 sampai 45 meter. Kemudian apa sih tujuannya ya? Dari awalan ini kenapa nggak langsung loncat aja gitu kan ya? Awalannya ini bertujuan untuk mendapatkan kecepatan maksimal untuk daya dorong secara horizontal. Jadi horizontal ke depan gitu ya. Jadi tidak hanya asal naik ke atas tapi ke depan juga. Dan jangan mengubah kecepatan jadi memperlambat, tidak boleh memperlambat kecepatan ya, karena nanti akan mempengaruhi sejauh mana kalian melompat. Itu sangat berpengaruh awalan. Selanjutnya teknik tolakan. Nah, jadi kalian tadi sudah amati bagaimana tolakannya ya, dengan satu tumpuan kaki yang terkuat, kaki dengan yang terkuat lalu cepat dan tepat pada papan tolakan. Jangan sampai melebihi papan tolakan, nanti akan didiskualifikasi. Jika kalian tidak pas pada papan tumpuannya, misal sebelum, tidak didiskualifikasi, namun rugi ya bagi kita, karena jaraknya itu akan dihitung pada papan tumpuan hingga titik loncatan. Begitu titik lompatannya. Jadi kalau kalian sebelum papan, maka tetap dianggap di papan tumpuan hitungannya. Maka akan rugi sekian sentimeter gitu kan ya. Lalu teknik ini upaya juga ya dalam pelompat untuk melakukan tolakan pada papan tumbuhan. Upayanya sama kuat mungkin
ya dengan kaki yang terkuat. Kemudian perkenaannya, perkenaan kaki pada saat menolak itu dimulai dari tumit, telapak kaki dan kaki sedikit ditekuk pada saat perkenaan dengan papan tolak. Begitu. Selanjutnya teknik melayang di udara. Nah, seperti gaya yang kita pelajari saat ini adalah walking in the air atau berjalan di udara. Maka tekniknya akan seperti orang berjalan di darat ya, sama ya. Namun ini berjalan di udara, seakan-akan berjalan di darat namun berada di udara. Caranya ayunkan kaki ya. Ayun kaki dari belakang, diayunkan sekuat-kuatnya ke atas, lalu gerakan melangkah di udara dengan melangkahkan kaki yang sebelumnya. Digunakan untuk menolak, lalu menumpuh hingga membuat gerakan berjalan di udara. Yang tadi kakinya untuk menolak bergantian seperti jalan di darat ya. Begitu. Selanjutnya teknik mendarat. Jadi teknik yang keempat ini juga cukup menjadi perhitungan ya, bagaimana kalian akan dinilai sejauh mana lompatan kalian. Tekniknya gerakan sikap badan dan kaki agar dapat mendarat di bak pasir ini dengan selamat harus diluruskan. Nah, diluruskan supaya nggak cedera. Diluruskan kakinya seperti di gambar itu ya. Luruskan kedua kaki dengan tangan bersama ke depan, badan dicondongkan ke depan, dan pada saat tumit menyentuh pasir secara cepat kedua lutut ditekuk ya, atau ngeper aja, maksudnya ngeper ya, ngeper ke depan, jatuhnya ke depan. Jangan sampai ketika kalian sudah mendarat di bak dengan kaki mendarat lalu bokong kalian atau badan kalian ke belakang jatuhnya. Nah, maka yang dihitung adalah bokong kalian atau tangan kalian yang ke belakang, itu yang dihitung. Jadi dari papan tolakan hingga badan yang menyentuh ke bak pasir seperti itu. Jadi ketika kalian jatuh lalu jatuhkan ke depan badannya, begitu. Oke, itu tadi ya materi tentang lompat jauh khususnya pada gaya walking in the air. Kemudian Parais harap kalian bisa cermati dengan baik video ini ya. Kemudian bisa mendapatkan manfaat maupun ilmu yang bisa kalian terapkan nanti ketika kita tatap muka ya. Barangkali itu dari Parais kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You